Memahami gangguan mood. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Saya Nabila, saya Aula, saya Nini, saya Nera. Kali ini kami akan memberikan edukasi mengenai gangguan mood. Selamat tahun yang sedikit. Tiap orang pernah merasakan sedih, senang, kecewa, atau bersemangat. Tapi bagi sebagian orang, perubahan suasana hati bukan sekedar naik turun yang wajar. Itu bisa menjadi badai yang datang tanpa aba-aba, berlangsung lama, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Hari ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang gangguan mood, seperti depresi, bipolar, dan bagaimana kita bisa mencegah kehilangan yang tak seharusnya terjadi. Bukan lewat teori, tetapi melalui kisah nyata, dan bagaimana harapan bisa tumbuh dari rasa peduli. Ini Rina, 26 tahun. Ia terlihat diam dan murung, menghindari orang-orang, dan merasa seperti hidupnya tak lagi punya warna. Di balik tatapannya yang kosong, ada jeritan yang tak terdengar. Ia sedang mengalami depresi berat, sebuah kondisi yang lebih dari sekadar rasa sedih, sebuah luka yang tak kasat mata, tapi terasa sangat nyata. Rin, aku tahu kamu lagi nggak baik-baik aja. Aku mungkin nggak bisa ngertiin semuanya. Tapi aku di sini. Aku mau dengerin kamu. Dan kita bisa cari bantuan bareng-bareng. Aku capek banget. Rasanya semuanya sia-sia. Aku nggak berguna. Aku cuma bikin repot semua orang. Saat dunia terasa berat, satu orang yang mau mendengar bisa membuat perbedaan besar. Seperti Tania, yang memilih hadir meski tak punya semua jawaban. Karena terkadang, kita hanya butuh seorang yang berkata, "Kamu enggak sendirian." Apa yang dialami Rina bukan cuma rasa sedih biasa, tapi gejala depresi. Banyak orang salah paham, mengira depresi itu tanda lemah atau malas. Padahal, depresi adalah gangguan suasana hati yang nyata dan bisa membuat seseorang sangat menderita. Orang yang mengalami depresi bisa kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang dulu mereka sukai. Mereka juga bisa susah tidur, atau justru tidur terus, sulit fokus, dan merasa tidak berguna atau putus asa. Depresi bukan karena seseorang kurang kuat atau kurang bersyukur. Ini adalah kondisi medis yang bisa ditangani, seperti bantuan dari konseling, terapi, atau obat yang bisa sangat membantu. Yang paling penting, jangan hadapi ini sendirian. Bantuan itu ada dan kamu tidak sendiri. Alia, seorang profesional muda yang terlihat percaya diri dan penuh energi, tapi suasana hatinya berayun ekstrem. Satu waktu, ia begitu bersemangat, tak henti berbicara dan berkarya. Beberapa minggu kemudian, ia tak sanggup bangkit dari tempat tidur. Dunia yang semula penuh warna berubah menjadi abu-abu. Inilah gangguan bipolar, bukan hanya sekedar perubahan mood biasa. Ini adalah gelombang emosi yang datang silih berganti, membawa euforia dan kelelahan yang dalam. Dan di tengah gelombang itu, dukungan dari orang sekitar menjadi jangkar penting. Beberapa waktu lalu, kamu begitu semangat dan gak berhenti cerita soal proyek baru. Tapi sekarang, kamu kelihatan beda banget loh, Al. Aku juga sering bingung kan. Aku merasa sangat bersemangat, seolah bisa melakukan apapun. Kepalaku penuh ide dan tubuhku penuh energi. Tapi tiba-tiba semua itu hilang. Mendadak, aku merasa lelah
kosong, dan gak bisa ngapa-ngapain. Ada hari dimana bangun dari tempat tidur saja rasanya berat banget. Rasanya seperti hidupku naik turun tanpa alasan yang jelas. Aku mulai paham sekarang, ini lebih dari sekedar perubahan suasana hati ya. Boleh gak kalau misalkan aku tahu lebih banyak supaya aku bisa bantu kamu? Bisa kita perhatikan bahwa yang dialami oleh Alia merupakan bagian dari gangguan bipolar yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim. Perubahan suasana hati pada gangguan bipolar bukanlah mood swing biasa. Episode mania ditandai oleh energi yang sangat tinggi, berbicara cepat, ide-ide besar yang kadang impulsif, namun setelah itu bisa muncul fase depresi yang sangat dalam. Pemahaman dari orang terdekat seperti yang dilakukan oleh Tania sangat penting dalam membantu proses pemulihan Alia. Malam itu, Hina duduk sendiri. Ia memandangi foto masa kecilnya, sebuah kenangan tentang harapan dan kebahagiaan yang kini terasa begitu jauh. Di tangannya, selembar catatan kecil. Saat seseorang merasa benar-benar sendiri, pikiran pun bisa menjadi gelap. Aku udah terlalu lelah. Aku nggak tahu apa masih ada jalan keluar. Rasanya semua lebih baik kalau aku nggak ada. Prin, kamu penting. Kamu gak sendirian di sini. Aku ada. Dan kita bisa cari bantuan. Aku tahu ini berat. Tapi aku gak akan kemana-mana. Aku bakal nemenin kamu. Perilaku menarik diri secara ekstrim dapat menjadi indikator dari kondisi psikologis yang serius. Munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup seringkali berkaitan dengan gangguan mood berat seperti depresi mayor. Beberapa red flag atau tanda bahaya yang perlu diwaspadai antara lain mengungkapkan keinginan untuk menghilang atau menyampaikan pernyataan seperti lebih baik aku nggak ada. Lalu memberikan barang-barang berharga atau bermakna secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang jelas. Dan perubahan emosi yang mencolok, misalnya dari sangat terpuruk menjadi tampak tenang atau lega secara tiba-tiba yang kadang menunjukkan individu telah mengambil keputusan yang ekstrim. Apabila gejala-gejala ini muncul pada diri sendiri atau pada orang terdekat, penting untuk segera mencari pertolongan profesional. Intervensi dini dari psikolog, psikiater, atau layanan darurat yang sangat krusial dan dapat menyelamatkan nyawa. Jangan anggap remeh, tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar. Menjadi pendengar yang tidak menghakimi, hadir dalam diam, menunjukkan bahwa seseorang itu penting dan layak dibantu. Itulah yang dilakukan Tania, dan itulah yang kita semua bisa lakukan. Rina beruntung memiliki seseorang yang peduli, tapi di luar sana banyak yang masih berjuang dalam diam. Kita tak harus jadi ahli, cukup jadi manusia yang peduli. Gangguan mood seperti depresi dan bipolar bukanlah bentuk pelemahan. Ini adalah kondisi medis yang nyata dan bisa ditangani. Meminta bantuan bukan tanda menyerah, tapi keberanian untuk tetap bertahan. Jadilah teman yang peduli, dengarkan tanpa menghakimi, karena seringkali satu pelukan, satu pesan, atau satu percakapan sederhana bisa menjadi alasan seseorang memilih untuk tetap hidup.